Dari sudut pandang yang lebih dalam, kenapa ya hubungan yang awalnya harmonis banget, kok rasanya bisa berubah? Ini bukan lagi soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini tentang metafisika. Kita coba lihat energi tak kasat mata yang membentuk hubungan kita, dan apa sebetulnya arti semua ini bagi pertumbuhan jiwa kita. Nah, ini dia perasaannya. Rasanya komunikasi itu penuh gangguan, kayak ada noise-nya gitu. Anda ngerasa makin jauh, padahal mungkin tinggal satu atap. Inilah inti masalah yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita langsung selam lebih dalam ya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa pasangan yang saling cinta bisa pelan-pelan menjauh seiring waktu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di level yang nggak kelihatan mata? Ini dia konsep kuncinya. Semua hal, termasuk pikiran dan perasaan kita, itu memancarkan getaran atau frekuensi. Nah, secara alami, kita itu akan tertarik sama orang dan situasi yang frekuensinya sama dengan kondisi batin kita. Ini bukan sihir loh, tapi ini semacam fisika spiritual. Jadi, yuk kita lihat dinamika hubungan lewat kacamata energi dan frekuensi ini. Anggap aja ini cara baru untuk memahami kekuatan tak terlihat yang ternyata membentuk hubungan kita dari waktu ke waktu. Coba deh bayangin diri Anda dan pasangan itu seperti dua kali gadget yang nyambung. Masing-masing punya sistem operasi atau OS-nya sendiri, yaitu kondisi batin Anda. Nah, di awal pernikahan seringnya OS kita ini cocok, versinya sama. Makanya semuanya lancar, sinkron, dan enak aja gitu. Nah, seiring waktu terjadilah pertumbuhan. Mungkin Anda mulai belajar sabar, lebih banyak bersyukur, menaikkan kesadaran. Ibaratnya Anda mengupgrade OS Anda ke versi 2.0 yang lebih tenang dan damai. Tapi gimana kalau pasangan Anda tetap di versi 1.0 yang mungkin masih dikuasai ego atau drama? Nah, disinilah muncul ketidakcocokan versi. Program yang tadinya jalan mulus, sekarang jadi sering macet, sering error. Analogi radio ini pas banget buat ngegambarinnya. Anda berdua sama-sama masih siaran, tapi frekuensinya udah beda jauh. Yang satu di FM, yang satu di AM. Hasilnya, ya jelas banyak gangguan, salah paham, dan rasanya berisik terus. Komunikasi yang jernih jadi hampir mustahil. Proses menjauh ini nggak terjadi dalam semalam. Ada tahapannya. Dimulai dari kecocokan awal, semua selaras. Lalu, salah satu pihak mulai upgrade diri. Kalau pihak lain nggak ikut, muncullah dilema dan konflik. Dan kalau celah frekuensinya makin lebar, hukum resonansi secara alami akan menciptakan semacam gaya tolak-menolak. Sekarang, coba kita lihat gimana hukum universal ini ternyata sudah tertulis di dalam teks spiritual kuno. Kita akan lihat satu ayat Al-Quran dan coba memahaminya lewat kacamata energi yang sama. Nah, ini terjemahan yang mungkin sudah kita kenal ya. Kalau dibaca sekilas, ayat ini kedengerannya seperti pernyataan moralitas yang hitam putih. Yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Tapi, gimana kalau ada makna fisika spiritual yang jauh lebih dalam di baliknya? Inilah kuncinya. Gimana kalau ayat ini bukan soal penghakiman moral, tapi tentang keadilan getaran. Sebuah hukum alam di mana energi yang serupa akan otomatis menemukan satu sama lain. Bukan karena dihukum, tapi karena memang begitulah alam semesta bekerja. Coba kita bedah istilah kuncinya. Al-khabisat atau yang keji bisa kita pahami sebagai energi yang keruh, yang penuh ego dan drama. Sebaliknya, at-thayyibat atau yang baik bisa kita artikan sebagai energi yang jernih, tenang, dan damai. Tiba-tiba, ayat itu jadi berbicara soal kecocokan frekuensi energi, bukan lagi soal label moral baik-buruk. Wah, implikasinya kuat banget. Artinya, kalau salah satu pasangan berhasil memurnikan energinya jadi jernih dan tenang, maka pemisahan bisa jadi adalah sebuah mekanisme ilahi untuk melindungi kejernihan itu. Ini bukan hukuman, tapi sebuah bentuk pemurnian dari alam. Tentu saja, ini langsung memunculkan pertanyaan yang sulit tapi penting banget. Pertanyaan soal takdir, pilihan kita, dan di mana sebetulnya peran kita dalam semua ini. Yuk kita bahas. Ini pertanyaan yang wajar banget muncul di kepala kita. Kalau semuanya soal frekuensi dan hukum alam, terus di mana dong letak kehendak bebas kita? Apa kita cuma penumpang pasif aja dalam perjalanan ini? Disinilah kita perlu memahami dua level takdir. Ada takdir makro, yaitu pengetahuan Tuhan yang maha luas. Dia sudah tahu semua kemungkinan hasil. Tapi ada juga takdir mikro. Nah, ini bagian kita. Pilihan-pilihan harian yang kita buat, apakah kita merespon dengan sabar atau marah? Dengan kesadaran atau ego? Hasil akhir kita adalah buah dari pilihan-pilihan mikro ini.
Perspektif ini juga mengubah cara kita memandang perceraian, bukan lagi sebagai sebuah kegagalan, tapi sebagai pintu darurat yang diizinkan oleh Tuhan. Ketika sebuah rumah sudah jadi lingkungan yang merusak jiwa dan iman seseorang, pintu darurat ini ada untuk mencegah kehancuran total. Terus kenapa kita nggak tahu semua ini dari awal? Karena justru ketidaktahuan itu adalah rahmat. Tanpa melalui ujian pernikahan ini, kita mungkin nggak akan pernah belajar kesabaran tingkat tinggi atau mencapai kedamaian batin. Proses inilah yang menempa kita jadi versi diri kita yang spesifikasi premium. Jadi ini dia intinya. Poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini. Stop. Berhenti mencoba mengendalikan hasilnya. Alihkan fokus Anda ke satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali Anda, kondisi batin Anda sendiri. Jaga ketenangan Anda, jaga kesadaran Anda. Itu saja. Dan yang luar biasanya, ketika Anda fokus menjaga getaran tinggi, cuma ada dua kemungkinan hasil, dan dua-duanya adalah kemenangan untuk Anda. Pertama, bisa jadi energi tenang Anda pelan-pelan mempengaruhi pasangan untuk ikut berubah. Atau yang kedua, jika mereka nggak bisa selaras, hukum alam akan memisahkan Anda sebagai bentuk perlindungan untuk kedamaian Anda. Keduanya sama-sama hasil yang baik kan? Ini ada satu kutipan yang benar-benar menenangkan. Siapapun yang ada dalam hidup Anda sekarang, dengan segala tantangannya, dia adalah guru yang paling sempurna untuk pelajaran yang perlu Anda pelajari hari ini. Nggak ada yang salah dalam rancangan Tuhan. Dan kalau suatu hari nanti mereka pergi, itu bukan berarti Anda gagal. Justru sebaliknya, itu artinya Anda telah lulus. Misi mereka untuk membantu Anda tumbuh ke level berikutnya sudah tuntas. Anda sudah mempelajari pelajarannya, dan sekarang saatnya untuk melangkah maju. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Sebuah ajakan untuk melepaskan kecemasan, menyerahkan kendali, dan mulai percaya pada sebuah perhitungan yang sempurna, yang lebih besar, lebih bijaksana, dan lebih adil daripada yang pernah bisa kita bayangkan.